مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepada aku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita kembali berjumpa dengan saya Kak Rika, juga si cantik Mulia. Apa kabar Kak Rika dan Mulia? Alhamdulillah, luar biasa. Juga tentunya di depan kita ada adik-adik yang cantik dan juga tampan. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik yang ada di rumah juga apa kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan ya Kak sama Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, pagi ini kita kembali berjumpa dalam program Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati. Yuk ngaji yuk. Yuk. Luar biasa, kita hari ini punya topik yang berbeda juga ya. Dari episode sebelumnya. Kita ada topik doa yang mustajab dan luar biasa. Kita nanya dulu ya ke Kak Rika, ke adik-adik yang ada di depan kita, tadi pagi udah berdoa apa belum? Sudah, alhamdulillah. Tiap hari berdoa ya? Nah, kira-kira sepenting apa sih doa itu? Kita dengerin dulu ya kisah dari Kak Rika. Silakan Kak Rika. Terima kasih Kak Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Lihat sana. Tuh loh. Ih, kenapa sih? Aku mau sembunyi. Mau sembunyi? Jangan sembunyi di sini. Kenapa? Bau kelek. Aduh, kenapa kok sembunyi-sembunyi kenapa? Aku pengen golek nggon sing iso ndelik. Kenapa? Lapo ndelik? Punya utang? Bukan, Dicari orang? bukan. Justru aku nggak mau ketemu sama setan. Loh. Lah ngapain ketemu sama setan juga? Aku nggak pengen digodain. Oh, nggak pengen digodain. Oh, Kak Rika tahu. Hari ini Kak Rika akan berkisah tentang sahabat yang sangat luar biasa, yang selalu mendampingi seorang nabi yang luar biasa, terkenal, seorang raja di raja. Siapa itu? Dengerin dulu toh. Sapa dulu dong teman-temannya. Rek, ya apa kabar Rek? Sehat-sehat ya? Aduh, ganteng-ganteng ayu-ayu Rek, boys-boys. Satu sa. Sudah dong, sudah mandi semua nih. Wes atus kabeh yo. Yuk, sekarang kita dengarkan kisah. Mulia juga duduk. Niki slonggo. Iya, diem.
Kisah ngomong aku. Diam. Nah, hari ini Kak Rika akan bercerita. Yuk teman-teman yang ada di rumah, nang arek-arek Surabaya, arek-arek kota-kota sing nang nggone liya-liyane, yuk didengarkan betul-betul. Duduk yang rapi, tangan diangkat. Yuk dari rumah kita baca doa pembuka hati. Masih ingat doanya Nabi Musa? Robbis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga Allah memberikan kita ilmu, pemahaman dari hati, dan nanti kita bisa memasukkan ke dalam pikiran kita dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sudah siap? Siap. Muncrat. Gosok gigi belum? Dorong. Walah, jangan lupa gosok gigi ya, Rek. Cerita dimulai. Semua pasukan berkumpul, pul. Dari bangsa jin sebelah sini, dari bangsa binatang sebelah sini, dari bangsa manusia sebelah sini. Kita akan ikut Raja Sulaiman menuju ke sebuah tempat. Semuanya, kumpul yang rapi, siap, gerak. Pasukan itu dipimpin oleh Komandan Ifrit. Dan Raja Sulaiman datang dengan gagahnya, jubahnya berkilauan. Mulai mengisyaratkan untuk semua bersiap-siap. Wahai pasukanku, hari ini kita akan menuju ke sebuah pantai. Allah telah memerintahkanku untuk menuju ke lokasi tersebut. Semuanya siap, berangkat. Semua berangkat menuju ke tepi pantai. Dilihat dari ujung kanan, kiri, sampai disapu semuanya, tidak ada tempat yang semuanya adalah lautan luas. Tuan, kita sebenarnya mau kemana toh? Ini laut loh. Tuan mau cari apa? Mau piknik? Dengarkan perintahku, wahai Ifrit. Carikan aku di laut tempat yang tidak pernah aku dan kau lihat. Tempat ya? Seperti apa Tuan? Cari dulu yang tidak pernah kau lihat di bumi, di langit. Temukan tempat itu di tengah lautan sampai ke dasarnya. Laksanakan Tuan. Ifrit yang pertama masuk ke dalam lautan. Dilihat semuanya, tidak ada tempat yang dimaksud. Dilanjutkan lagi sampai ke dasar laut. Dengan cepat Ifrit pun naik ke atas. Shhh. Muncul di permukaan dan lapor kepada Raja Sulaiman. Wahai Raja, tidak ada tempat yang Anda maksud. Saya di sana cuma lihat paus yang lagi tidur. Kura-kura yang melumak gak iso balik. Lihat cumi-cumi. Lihat ikan teri kecil-kecil yang dimakan sama ikan yang besar. Apa yang dimaksud sama Tuan? Berarti kau belum menemukan tempat itu, wahai Ifrit. Ifrit kedua, datang ke sini. Engkau memanggilku, wahai Tuan Sulaiman? Kau kutugaskan mencari tempat yang lebih dalam daripada Ifrit yang pertama. Temukan tempat itu dan laporkan kepadaku. Oh siap. Ifrit yang kedua masuk ke dalam laut lagi, yang tadi sampai dasar, masuk lagi ke dalam dan lebih dalam. Dengan cepat, Ifrit naik ke permukaan. Shhh. Di permukaan
langsung menuju ke Raja Sulaiman dan lapor. Raja, aku tidak menemukan sama sekali tempat yang kau maksud. Bahkan di dalamnya hanya ada bebatuan, hanya ada minyak, hanya ada gunung berapi di dalam laut. Aku tidak melihat tempat itu sama sekali, Tuan. Apa yang kau maksud, wahai Tuan Sulaiman? Sulaiman pun memanggil asistennya, sahabatnya yang bernama Asif. Wahai Asif, berdoalah kepada Allah, mintalah di mana tempat itu berada. Asif yang seorang waliullah yang dekat kepada Allah, doanya tidak pernah ditolak dan doanya selalu dikabulkan Allah, mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah untuk ditunjukkan di mana tempat yang dimaksud oleh Allah. Sampai menunggu Asif selesai berdoa, dari bawah laut cahaya menyilaukan mata. Semuanya yang binatang dari bangsa jin dan manusia silau men. Mereka silau terkena kilatan cahaya yang begitu terang dan cukup memilukan matanya. Dan keluarlah sebuah kubah seperti mutiara. Siapa itu? Tunggu dulu. Kubah itu ada 4 pintu. Setiap pintunya terbuat dari batu yang berbeda-beda. Ketika dibuka, ada seorang pemuda yang lagi sholat. Ada seorang pemuda yang sedang beribadah. Nabi Sulaiman pun memberikan salam. Assalamualaikum. Pemuda yang sholat tadi akhirnya buru-buru menyelesaikan sholatnya. Setelah salam, dia pun menjawab salam Nabi Sulaiman. Pemuda itu pun keluar dari kubah dan menyapa Raja Sulaiman. Wahai pemuda, siapakah kau? Kenapa kau berada di tempat ini dan jauh di dasar laut? Perkenalkan, wahai Raja Sulaiman, saya di sini sudah lama sekali. Saya di sini sudah sejak zaman Nabi Ibrahim. Subhanallah, berarti kau di sini sudah sekitar 2000 tahun. Betul, wahai Raja Sulaiman. Bagaimana bisa kau berada di tempat ini, wahai pemuda? Aku berada di sini sebelumnya aku adalah orang yang biasa. Selama 70 tahun aku merawat orang tuaku. Aku merawat ayahku yang lumpuh dan ibuku yang buta. Ketika ibuku mau meninggal, ibuku sempat mendoakanku supaya aku selalu beribadah kepada Allah. Dan ayahku sebelum meninggal, beliau juga sempat berdoa kepada Allah supaya aku terjaga tidak diganggu oleh setan. Dan aku tidak akan pernah ditemukan oleh setan. Makanya ketika aku sudah kehilangan kedua orang tuaku, untuk menghilangkan rasa sedihku, aku berjalan-jalan di tepi pantai dan aku melihat kilatan cahaya, malaikat menghampiriku dan mengajakku masuk ke tempat ini. Aku dibawa ke dasar laut dan setan tidak akan pernah menemukanku. Bagaimana kau makan, wahai pemuda? Saya makan ketika saya betul-betul hanya merasa lapar. Ada seekor burung yang selalu mengirimiku makanan sebesar kepala manusia. Ketika aku memakannya, aku tidak pernah merasakan kenikmatan seperti di dunia. Aku selalu merasa senang, aku tidak pernah merasa kesepian, dan aku tidak pernah merasakan sakit. Aku selalu beribadah kepada Allah. Jadi, kau di sini sudah sangat lama sekali, wahai pemuda. Apakah kau mau ikut denganku? Tanya Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, saya
ingin terus beribadah seperti doa orang tuaku. Aku tetap berada di sini dan kembalikan aku ke dasar laut yang tidak pernah akan ditemukan oleh makhluk Allah, setan dan jin. Aku akan terus berada di kubah ini. Kembalikan aku wahai Raja Sulaiman. Dan Raja Sulaiman pun meminta Asif untuk berdoa kepada Allah, mengembalikan pemuda itu dan masuk lagi ke dalam dasar laut. Nah, teman-teman, mau nggak doanya dikabulkan oleh Allah? Mau ya, Mulia mau nggak dikabulkan sama Allah dongone? Aku ndongo njaluk omah gede. Sudah dikabulkan? Dorong. Kok bisa? Soalnya nggak kerja sih, cuma doa tok, nggak mau berusaha. Loh, harus berusaha ta? Oh iya dong, harus berusaha. Gak hanya doa saja. Oke, seperti itu Kak Tania, kisah Asif waliullah yang dekat dengan Nabi Sulaiman yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata seajaib itu kalau kita misalnya pakai doa. Nah, Kak Rika, saya mau nanya boleh ya? Oh iya dong. Tadi kan kisahnya itu tentang waliullah yang memang secara doa itu bakal dikabulkan sama Allah, insya Allah begitu kan. Nah, kita yang istilahnya sebagai orang biasa ya Kak Rika, apa sih sebenarnya, ada nggak sih syaratnya supaya doa kita ini bisa dikabulkan sama Allah? Nah, di dalam kisah tadi ada siapa lagi yang berdoa selain waliullah tadi, Asif? Dua orang tua toh? Ada bapak sama ibu pemuda itu. Apa doanya? Yang pertama meminta anaknya selalu beribadah sama Allah. Dan yang kedua si bapak berdoa semoga anak itu selalu dilindungi Allah. Jadi dilindungi Allahnya itu dia tidak akan pernah ditemukan tempatnya oleh setan. Dan mereka orang biasa, bukan waliullah. Bagaimana kok bisa doanya dikabulkan? Karena ketulusan meminta anak yang solih, Allah mendengar. Karena ketulusan anak yang merawat orang tuanya, doanya didengar. Nah, Mulia kan tadi pengen doa rumah nih. Iya, betul. Tapi dia nggak mau berusaha dong ngotok. Duh, aku nabung. Nabung. Iya. Teman-teman, ketika mau kaya, jangan hanya berdoa saja. Tapi kita juga butuh betul-betul berusaha. Di dalam Islam, ada tagline yang hemat pangkal kaya. Nah, itu sebetulnya sudah diajarkan sama nabi-nabi kita yang terdahulu. Kalau mau kaya adalah sodakoh. Jadi kita harus ganti kata hemat adalah pangkal kaya dengan sodakoh itu pangkal kaya. Siapa pagi ini yang sudah bersedekah, sedekahnya itu dengan tubuhnya, sudah mendoakan tubuhnya dengan membaca Alhamdulillah, tadi sudah doa? Coba yang sudah doa angkat tangan. Doa bangun tidur angkat tangan. Siapa yang sudah baca doa tadi? Alhamdulillah, itu sudah bersedekah dengan dirinya sendiri. Nah, kalau berbicara tentang doa yang diijabah, ada nggak sih Kak waktu-waktu tertentu yang memang itu tuh waktu yang disarankan ya istilahnya, meskipun doa kapanpun bisa gitu kan. Ya. Barangkali ada waktu yang istilahnya waktu yang tepat agar kita tuh berdoa mudah diijabah sama yang di atas, seperti itu. Nah, Mulia, kalau kira-kira Mulia itu doanya waktu minta kaya itu kapan? Pas sholat. Pas sholat aja, nek gak sholat. Oh iya ya. Nah, bagaimana doanya supaya di luar sholat gitu kan? Kita itu 24 jam Kak. Diambil tidur 8 jam. Sisanya itu kita ngapain? Nah, itu ada loh waktu-waktunya supaya doa-doa kita bisa didengar dan dikabulkan sama Allah. Kapan itu? Coba teman-teman kalau keluar rumah melihat ada mendung dan hujan, di situ itu doa yang mustajabah. Ketika hujan turun doa Allahumma shayyiban nafi'an, dan diucapkan hajatnya minta sama Allah. Kenapa? Setiap tetesan hujan itu diiringi malaikat yang turun ke bumi. Yang kedua bisa dengan ketika sholat antara azan dan iqamah doa. Jadi nggak harus sibuk dengan apa namanya itu yang kita hanya main HP, kemudian kita sibuk cari tempat yang nyaman di belakang. Justru tempat kalau mau kita berjamaah cari di depan, fokus doa setelah wudhu.
sampai menjelang iqomah. Kemudian doa di waktu subuh. Di waktu subuh itu semua malaikat itu turun mencari anak-anak, mencari orang-orang yang sedang bermunajat sama Allah di sepertiga terakhir sampai menjelang subuh. Nanti ketika fajar malaikat itu sudah naik semuanya. Mereka sudah punya catatan siapa yang sedang berdoa di pagi itu. Makanya setelah subuh itu diusahakan enggak tidur. Sampai suruk, iya sampai suruk. Karena kalau dilanjutkan setelah sholat subuh, kemudian berzikir ditunggu sampai suruk, itu pahalanya seperti umroh loh. Nggak usah jauh-jauh kayak nggak punya duit, iso sholat suruk, gampang kan? Nah, tapi apakah mudah kalau kita tidak belajar? Jadi ibadah itu harus dipaksa. Mau sholat ngantuk dipaksa bangun, ngantuk matanya dipaksa baca Al-Quran. Ramadan nanti dipaksa untuk menahan perutnya sampai menjelang maghrib. Nah, kemudian doa anak yang solih, mendoakan orang tuanya itu tidak akan pernah ditolak sama Allah. Rajin-rajin doa untuk kedua orang tuanya. Yang orang tuanya sudah tidak ada, yang yatim dan piatu, justru itu yang lebih mulia. Ketika mereka sudah tidak punya orang tua lagi, sudah ditunggu doanya langsung diterima sama orang tuanya yang ada di akhirat. Luar biasa, Masya Allah. Mulia kalau berbicara tentang doa untuk orang tua, Mulia tahu nggak sih dan hafal nggak sih? Allahumma tarik lana. Masa orang tuanya dimakan? Ya enggak loh. Salah. Lah jatuh. Oh iya, wis papano jatuh. Ambil sendiri. Kak bisa. Lah kenapa nggak bisa? Karena aku stroke. Nggak bisa, tangannya nggak bisa bergerak. Yang bisa bergerak hanya kepalanya. Oke. Jadi hafal apa enggak tadi? Hafal. Gimana? Allahumma inni ayo kita tanya coba teman-teman, adik-adik kita aja. bantu Mulia ya. Doa kedua orang tua. Firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. ya aku taruh ingat. Nggak boleh lupa-lupa lagi loh. Itu doa yang utama, mendoakan kedua orang tuanya. Sudah hafal ya? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suan ya, Rek. Makasih. Nah, satu pertanyaan terakhir ya Kak Rika ya. Oke. Tadi kan sudah bahas kapan waktu yang doa untuk mudah dikabulkan. Ada nggak sih Kak penghalang doa untuk dikabulkan? Jelas ada, Kak. Apa itu? Teman-teman tahu nggak, setiap saat itu kita kan menggunakan nafas ya. Betul. Berarti artinya kita masih hidup. Orang yang berdoa itu adalah yang masih hidup. Nah, ketika kita hidup itu, orang hidup itu butuh apa? Makan. Ketika kita makan, terus ada sesuatu yang tidak halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Contoh dengan makanan curian. Itu sudah menghalangi doa kita. Kemudian anak-anak yang nih mendoakan yang buruk-buruk itu loh. Nah, itu bisa menghalangi doa kita loh. Jadi contohnya kalian itu mendoakan buruk kepada orang lain, itu akan dikabulkan karena apa? Doa itu kembali kepada kalian juga doa yang buruk. Makanya nggak boleh doa yang buruk. Oh, tak dongakno kecebur kali kon. Nah, oh tak dongakno tiba kon. Boleh nggak kayak gitu? Doanya yang baik-baik. Kita hujan-hujan nih naik motor, gitu ya, digenjrot sama orang, ces gitu. Bilang apa Mulia kalau gitu? Suwun tak deh. Bilang suwun, digenjrot malah bilang suwun. Ya nggak apa-apa ya, itu namanya anak yang santun. Kok santun, sabar ya. Kita bersabar ketika kita berada di jalan, jaga ucapan kita. Nah, supaya kita tidak tertolak doanya yang baik-baik. Doa buruk akan dikabulkan sama Allah, pasti kembali kepada diri kita. Jangan makan makanan yang haram. Makanan curian atau makanan yang tidak jelas datangnya dari mana gitu ya. Kemudian binatang yang kita makan itu tidak disembelih dengan nama Allah.
Nah, itu menghalangi doa-doa kita. Terus doa selain kepada Allah. Apa maksudnya itu? Syirik. Syirik. Minta doanya sama itu loh. Pohon yang gede-gede, pohon beringin. Nah, nggak boleh ya. Minta doanya itu sama Allah. Sama Allah supaya kita doanya tidak tertolak. Itu kalau sudah syirik itu maka sholatnya itu tidak akan diterima 40 hari. Sia-sia sholatnya tuh. Masya Allah, Alhamdulillah ya kita udah dapat banyak ya. Ininya kita harus senantiasa berdoa. Nah kita dengerin dulu nih kesimpulan dari episode ini apa sih Kak Rika? Alhamdulillah hari ini kita belajar dari sosok orang yang mulia, yaitu sahabatnya Nabi Sulaiman Asif yang berdoa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Beliau seorang wali, doanya tidak pernah ditolak, tapi kisah ayah dan ibu dari seorang pemuda yang masuk ke dasar laut, orang yang biasa doanya diterima oleh Allah karena memiliki anak yang soleh. Ayah bunda yang ada di rumah, arek-arek kabeh ndonga gawe wong tuwa ya rek, sing ono wong tuwane ayo didongakno, sing gak ono wong tuwane ya tetep ndonga. Muga-muga kabeh dadi arek sing soleh solihah, doane dikabulno karo Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo arek-arek kabeh sing nang omah, sing nang kene kabeh ayo doa kedua orang tua, semoga hari ini Allah mendengarkan kita, orang tua kita diberikan usia yang barokah, sehat terus walafiat, dan bertemu dengan mereka kelak berkumpul di surganya Allah. Doa kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi yang lebih keras, doa kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin, luar biasa ya. Akhirnya episode kali ini ditutup juga dengan doa kepada kedua orang tua. Ingat ya adik-adik, karena sudah hafal semuanya. Kita semua juga berharap ya Kak Rika, setiap hari wajib hukumnya untuk kita mendoakan kedua orang tua kita. Sedikit pantun ya untuk menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Kembang mawar merah ditanamnya di dalam gua. Adik-adik yang soleh-soleha jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Nah, sekian dulu adik-adik yang ada di rumah perjumpaan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di episode Cahaya Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.